Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada pertemuan ke-12 di modul ke-12 dan video yang ke-12 ini, insya Allah kita akan membahas topik Character Building Religion 1 atau mata kuliah agama 1 akan membahas tentang tata etika menjaga keilmuan. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan melempahkan hafalan di dalam belajar, termasuk di dalamnya adalah ketajaman analisis. Pertama adalah hal-hal yang dapat menguatkan hafalan, ditambah dengan analisis yang kuat atau analisa yang kuat. Pertama, kita harus tekun atau rajin belajar. Tekun adalah aspek atau rasa ingin bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu. Dalam hal ini tekun juga bisa dikatakan sebagai rajin. Tekun ini juga sebagai bentuk berkembangnya dari rasa percaya diri. Perkembangan dari percaya diri, biasanya jika anak ataupun seseorang mahasiswa yang memiliki perilaku tekun ini tak akan pernah merasa yang namanya lelah. Walaupun ia sedang melakukan kegiatan tersebut, dirinya pasti akan bersungguh-sungguh dan tak akan pernah atau tak akan mudah putus asa. Walau banyak rintangan dan hambatan hingga kesulitan, orang yang tekun akan tetap terus menjalaninya dan tidak akan mudah terganggu. Masuk dalam belajar atau kuliah. Nah, terus menjalaninya tidak mudah terganggu. Sikap atau perilaku tekun ini pasti sangat kita butuhkan untuk para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang sedang belajar ilmu. Untuk bisa diantaranya melakukan tugas sehari-hari, kita harus bisa tekun dalam melaksanakan ibadah juga, bekerja, artinya beraktivitas, berkegiatan dan sebagainya. Khususnya mengikuti perkuliahan dan belajar dengan sumber-sumber belajar yang beragam atau bervariasi, sehingga bisa membuat wawasan kita, ilmu kita, analisa kita lebih dalam dan lebih luas dalam suatu bidang ilmu, khususnya bidang ilmu agama Islam. Nah, tekun itu erat kaitannya dengan ulet. Ulet ini juga memiliki arti tidak mudah putus asa. Meskipun beribu-ribu, berjuta-juta rintangan menanti, apabila seseorang memiliki ketekunan dan keuletan ini, maka sangat mudah untuk meraih kesuksesan hidup. Terlebih apabila didampingi dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jalan yang akan kita lalui semakin mudah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu mir rauhillah. Innahu la yay'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Apabila kita mudah putus asa di tengah jalan, pada saat menghadapi kesulitan, pada saat menghadapi rintangan, menghadapi tugas-tugas belajar dan sebagainya, itu bukanlah suatu sikap yang bijak. Perlu kita ketahui setiap ada masalah, ada kesulitan, pasti itu ada kemudahan dan ada jalan keluarnya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjadi orang yang bisa menjaga ilmu adalah aktif mengurangi makan. Nah, ini di dalam sebuah syair mengatakan yang artinya cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah-faedah dan manfaat yang timbul dari makan sedikit. Nah, ini banyakkan mahasiswa, santri, pelajar makan sebanyak-banyaknya apalagi bervariasi makanan itu. Tidak dilarang, tapi kalau banyak melebihi batas
itu justru akan berakibat negatif. Ini hasil pengalaman dari para ulama ya. Hasil pengalaman dari orang-orang yang sudah menjadi tokoh dan menjadi orang yang bermanfaat ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Nah ini kalau kita tahu manfaat dan faedahnya makan sedikit atau secukupnya, di antaranya adalah badan akan menjadi sehat, lebih terjaga dari yang haram-haram, dan sekaligus dia sedang berbuat untuk memikirkan nasib orang yang lain yang kekurangan. Dalam hal ini ada syair menyebutkan begini, celaka dan celaka karena makan manusia jadi celaka. Nah, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi 3 orang yang dibenci Allah bukan karena ia berdosa, yaitu 1 orang pelahap makan, 2 orang kikir, dan 3 adalah orang yang sombong. Kemudian bisa pula dengan cara kita harus menghayati hal-hal yang madorot yang timbul dari akibat makan terlalu banyak. Antara lain sakit, ya, kemudian sulit menghafal, ya, sulit memahami dan sebagainya. Mudah bosan dan sebagainya dalam belajar, malas. Ada dikatakan perut kenyang, kecerdasan hilang. Nah itu. Ada dikatakan ucapan Galinus sebagai berikut, semua buah delima bermanfaat. Semua ikan laut madorot, tetapi masih lebih bagus makan ikan laut sedikit daripada delima tapi banyak, karena bisa menghabiskan harta. Makan lagi setelah perut kenyang hanya akan membawa kemadorotan dan mendatangkan siksa kelak di akhirat. Orang yang terlalu banyak makan itu dibenci setiap orang. Nah, cara yang lain lagi adalah mengurangi makan, adalah dengan makanan yang berlemak-lemak atau berzat pemuak. Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu. Itu ya. Jangan bersama-sama orang yang sedang lapar sekali. Selain itu justru harus dilakukan karena bertujuan baik. Misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan sholat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat. Kemudian yang ketiganya adalah biasakan sholat malam. Ini akan bisa menjaga ilmu kita supaya tetap hafalannya kuat, pemahamannya juga tetap kuat, luas ya. Kreatif dan kritis itu akan terus terjaga. Yang ketiganya itu melakukan sholat malam. Jadi manusia mencari ilmu harus bertakwa kepada Allah dalam mencari ilmu itu ya. Melakukan perintahnya, menjauhi yang dilarangnya ya. Mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus seperti itu? Karena salah satu wasilah media mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan keutamaan sholat malam ya. Seseorang hamba Allah memohon diberi ilmu yang bermanfaat, hafalan yang kuat, ya, pemahaman yang benar dan lurus berdasarkan bimbingan Allah dan pengamalan yang benar serta maslahat menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat malam akan memberikan ruang kesempatan seorang pencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah. Ini yang jangan sampai dilupakan oleh para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ilmu yang barokah. Mendapatkan hafalan, daya ingat yang terjaga ilmunya, tidak mudah lupa, tidak mudah hilang dari ingatannya, terhadap pemahamannya terhadap ilmu yang dia pelajari itu tetap kuat. Nah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita suatu ketika kita berada di satu majelis bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah memberikan manfaat dengan kalimat itu kepadamu. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang kemudian bertanya pada Rasul, demi ayah engkau dan ibuku, Al-Quranku ini sering lepas dari dadaku, aku tidak kuat mengatasinya. Rasulullah SAW menjawab, wahai ayahnya Hasan, belumkah aku pernah mengajarkan kepadamu dulu kalimat-kalimat yang Allah memberikan manfaat dengan kalimat itu kepadamu, dan bisa bermanfaat barang siapa saja yang belajar kepadamu serta bisa menempelkan apa saja supaya menetap kuat di hatimu. Ali menjawab, belum ya Rasul, kuharap engkau berkenan mengajariku. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, jika malam Jumat kamu mampu beribadah di dalam sepertiga malam yang akhir waktu itu adalah saat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa di waktu itu pasti akan dikabulkan.
Di saat itu pula dahulu saudaraku yang pernah menjanjikan akan mendoakan anak-anaknya waktu itu sedang generasi Al-Quran, saufa astaghfir lakum. Rabbi, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku nanti pada waktu sahur. Nabi melanjutkan, andai saja kamu tidak mampu menjalankan di waktu itu, lakukan di pertengahan malam. Jika masih tidak mampu, laksanakan pada awal malam saja. Nah, tidak sama antara orang yang sholat malam dengan yang tidak. Allah berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 9, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Yang keempatnya adalah dengan membaca Al-Quran untuk menjaga kebarokahan ilmu itu. Ya, Syekh Az-Zarjani berkata, tidak ada yang lebih menambahkan kuatnya hafalan melebihi dari membaca Al-Quran. Melihat mushaf, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Kemudian yang kelima, meninggalkan maksiat. Ini yang berat. Ya. Imam Syafi'i berkata, kuadukan buruknya hafalanku kepada Waqi', lalu beliau menyuruhku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuatnya hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan Allah, dan kuatnya hafalan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang sering berbuat maksiat. Ini harus dicamkan oleh mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Keenam, makan pundar katanya atau kemenyan, ya. Itu akan menguatkan hafalan. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan beberapa ulama yang memiliki pengalaman bisa ada efek positif dari makanan itu. Ya. Wallahu alam, tapi ini harus dicek lagi dari sisi medis dan sebagainya. Ya. Dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Nah, selain itu dapat mengurangi dahak, bisa menguatkan hafalan. Ya. Itu. Kemudian hal-hal yang dapat melemahkan hafalan, satu, banyak berbuat maksiat. Kemudian dua, banyak susah dan prihatin memikirkan urusan harta. Jadi pada saat kita sedang kuliah, sedang pesantren, sedang sekolah, jangan terlalu banyak memikirkan bagaimana sulitnya mendapatkan harta. Ya, gitu ya. Menurut Syekh Az-Zarjani, orang yang berilmu tidak perlu pusing dengan urusan dunia, karena hal itu membahayakan, tidak berguna. Ya. Orang-orang cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Orang yang selalu memikirkan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap, ya. Gitu. Dan selanjutnya, ya. Sementara yang memikirkan akhirat baginya bercahaya. Hal itu pengaruhnya akan terlihat di dalam amalan-amalannya. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak kerja. Jadi terlalu sibuk dengan pekerjaan, ya. Nah, itu juga akan memberi efek negatif pada kesehatan dan mental. Antara lain memperlambat upaya menurunkan berat badan, menyebabkan berat badan naik, ya, menjadi masalah, ya. Gitu. Kalau ini juga akhirnya akan efek kesehatannya merugikan, ya, stres, ya, dan sebagainya. Ya, jadi 75% hingga 90% dari seluruh tempat praktik dokter dikunjungi pasien yang menderita penyakit akibat stres. Ya. Kalau stresnya ini mencari ilmunya juga akan terganggu, hafalannya, pemahamannya, kritisnya, analisisnya dan sebagainya. Keempat, ada yang mengatakan ini mungkin terlalu spesifik, ya, tidak buat semua mungkin, atau orang-orang tertentu saja yang memberikan tips-tips ini. Makan ketumbar basah katanya, makan apel yang asam, melihat orang yang dipancu, membaca tulisan di kuburan, melewati barisan unta, membuang ketombe hidup di tanah dan dicantuk di bagian tengkuk. Ini akan memperlambat hafalan, mengurangi hafalan. Itu saja diantaranya yang mudah-mudahan kita bisa di-floor dalam diskusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.